Anggota Dewan Gubernur The Fed, Christopher Waller, mengungkapkan data ekonomi Amerika Serikat yang tersedia menunjukkan pasar tenaga kerja masih cukup lemah untuk membenarkan pemangkasan suku bunga pada pertemuan The Fed di 9 dan 10 Desember mendatang. Meski demikian, dia mengatakan langkah selanjutnya akan bergantung pada rilis data yang akan datang. Waller menyatakan sejak pertemuan terakhir The Fed, sebagian besar data sektor swasta dan data anekdotal menunjukkan tidak ada yang benar-benar berubah, di mana pasar tenaga kerja sedang lemah dengan inflasi diperkirakan akan mereda. Meskipun hal tersebut membuat pemangkasan Desember tepat, namun ia menilai bulan Januari akan sedikit lebih rumit karena banyaknya data yang akan dirilis, dan jika data tersebut konsisten dengan apa yang terlihat saat ini, maka data tersebut bisa dijadikan acuan untuk periode Januari. Namun ia menyebutkan jika tiba-tiba menunjukkan peningkatan inflasi, lapangan kerja atau ekonomi yang mulai membaik, maka hal tersebut perlu diwaspadai. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Uni Eropa mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk memperluas implementasi kesepakatan dagang yang dicapai Juli lalu, termasuk menurunkan tarif Amerika Serikat terhadap baja Uni Eropa. Adapun dalam kesepakatan Juli, Amerika Serikat menetapkan tarif sebesar 15% untuk sebagian besar barang Uni Eropa. Sementara Uni Eropa sepakat menghapus sejumlah besar tarif terhadap impor dari Amerika Serikat. Para Menteri Uni Eropa mendesak pejabat perdagangan Amerika Serikat untuk memperluas implementasi kesepakatan dagang antara kedua pihak yang dicapai Juli lalu, termasuk menurunkan tarif Amerika Serikat terhadap baja Uni Eropa, serta menghapus bea masuk atas produk seperti anggur dan minuman beralkohol. Dalam kesepakatan akhir Juli, Amerika Serikat menetapkan tarif sebesar 15% untuk sebagian besar barang Uni Eropa, sementara Uni Eropa sepakat menghapus sejumlah besar tarifnya terhadap impor dari Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan perwakilan dagang Jamieson Greer tiba di Brasil untuk menghadiri pertemuan makan siang selama 90 menit bersama para Menteri Perdagangan Uni Eropa. Sebelum pertemuan dengan delegasi Amerika Serikat, para Menteri Uni Eropa menggelar diskusi internal mengenai sejumlah isu mendesak, termasuk pembatasan ekspor logam tanah jarang dan chip dari China yang kian menekan rantai pasok industri Eropa. Dalam kesepakatan akhir Juli, Amerika Serikat menetapkan tarif sebesar 15% untuk sebagian besar barang Uni Eropa, sementara Uni Eropa sepakat menghapus sejumlah besar tarifnya terhadap impor dari Amerika Serikat. Namun implementasi penuh dari pihak Uni Eropa baru dapat dilakukan Maret atau April karena masih memerlukan persetujuan Parlemen Eropa dan negara anggota. Sebuah proses yang disebut Uni Eropa telah membuat Washington frustasi. Sementara itu, di antara isu yang dianggap mendesak oleh Uni Eropa adalah penurunan tarif baja dan aluminium. Amerika saat ini menerapkan tarif 50% untuk kedua komoditas tersebut dan sejak pertengahan Agustus memperluas bea masuk hingga mencakup konten logam dalam 407 produk turunan seperti sepeda motor dan lemari es. Diplomat Uni Eropa memperingatkan bahwa kebijakan tarif terbaru Amerika, termasuk rencana pungutan baru atas truk, mineral kritis, pesawat, dan turbin angin beresiko menggerus esensi kesepakatan Juli. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, di mana bursa Wall Street menguat di perdagangan Senin waktu setempat, melanjutkan rally yang terjadi akhir pekan lalu yang didorong meningkatnya keyakinan investor bahwa The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan Desember, dan di saat yang sama kekhawatiran mengenai valuasi tinggi saham teknologi dapat teredam. Pada penutupan perdagangan Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat di 0,4% ke level 46.448. Indeks S&P 500 melonjak di 1,55% ke posisi 6.705. Dan indeks Nasdaq Composite melesat di 2,69% di level 22.872. Dan selanjutnya dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa berakhir di area positif, didorong kenaikan tajam saham teknologi seiring membaiknya sentimen risiko di tengah meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed bulan depan. Investor juga mencermati perkembangan rencana pendanaan Ukraina yang menunjukkan kemajuan, di mana indeks stok 600 ditutup menguat di 0,14% ke level 562,88. Indeks DAX Jerman naik di 0,64%
ke 23.239, sementara indeks FTSE Inggris melemah tipis di 0,05% ke posisi 9.534. Indonesia hadir dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Ya, dalam konferensi yang dihadiri puluhan kepala negara ini, Indonesia kembali mempertegas bahwa setiap negara berhak untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam KTT G20 Johannesburg, Amerika Selatan menegaskan bahwa Indonesia mendorong pemerataan ekonomi dan keadilan perdagangan, serta kerjasama yang saling menguntungkan secara global. Di mana langkah strategis Indonesia dalam upaya pemberdayaan ekonomi secara global dilakukan sebagai metode terbaik untuk pembangunan negara secara berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga mendorong peran perdagangan dan keuangan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di setiap kawasan benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan juga Australia. Menurut Wapres Gibran, Indonesia meyakini pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif untuk memajukan setiap bangsa. Mempertegas apa yang sudah didorong dan diinisiasi Indonesia dari 4 tahun yang lalu. Keadilan ekonomi global ini yang secara konsisten Indonesia sampaikan terus. Jadi setiap negara berhak untuk menentukan arah pembangunannya. Yang namanya kerjasama, partnership harus mensejahterakan, harus memberdayakan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak boleh mendikte, tidak boleh membuat ketergantungan. Selanjutnya, Indonesia secara resmi menyepakati inisiatif Indonesia South Africa High Level Business Council yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Ya, peluncuran forum bisnis tingkat tinggi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Afrika Selatan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Indonesia terus mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan dengan Afrika Selatan. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto secara resmi meluncurkan Indonesia South Africa High Level Business Council yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Peluncuran forum bisnis tingkat tinggi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Menko Erlangga menegaskan bahwa pembentukan forum bisnis tingkat tinggi ini bukan sekedar seremoni diplomatik, melainkan bentuk komitmen nyata untuk memperdalam kerjasama ekonomi Indonesia dan Afrika Selatan, di mana saat ini Indonesia dan Afrika Selatan menempati posisi penting dalam perekonomian global. Keduanya merupakan negara berkembang dengan potensi pasar yang luas, sumber daya melimpah, serta pengaruh signifikan dalam berbagai forum multilateral. Afrika ini dianggap sebagai benua masa depan, dengan pertumbuhan cepat, potensi strategis yang mendukung industrialisasi, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas ekonomi global. Apa yang dimulai Indonesia di kepemimpinan di tahun 2022, kini dilanjutkan oleh Afrika Selatan, terutama mendorong inklusivitas, memperkuat peran Global South dalam tata kelola ekonomi global, dan memastikan forum G20 mewakili kepentingan dari seluruh bangsa. Indonesia South Africa High Level Business Council ini menjadi modal kuat untuk memperluas kerjasama yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan rantai pasok dunia. Selain itu, peluncuran forum bisnis tingkat tinggi ini menjadi simbol penguatan kemitraan ekonomi Indonesia-Afrika Selatan yang lebih progresif, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia menilai momentum ini penting untuk memacu pertumbuhan jangka panjang, membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat di kedua negara. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.